Halo, kembali lagi bersama saya Niliwati Istumorang dengan NIM 1201 171002 dari Universitas Negeri Medan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas rekayasa ide saya dari mata kuliah Ilmu Pendidikan yang diampu oleh Bapak Khairul Usman SPD MPD. Selamat menyaksikan. Kebijakan pendidikan di sebuah negara dibentuk oleh pemerintah berdasarkan latar belakang sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Di Indonesia, secara historis, kebijakan pendidikan dibentuk berdasarkan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dengan negara lain, sehingga tercipta keunggulan kompetitif untuk meningkatkan perekonomian, serta menjaga stabilitas sosioekonomi politik untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Kebijakan pendidikan di era kolonialisme. Pendidikan Indonesia pada masa kolonialisme diatur secara sentralistik dan tersegregasi. Pemerintah kolonial Belanda mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur arah dan segenap aspek pendidikan, mulai dari pendiri sekolah sampai dengan menentukan penduduk Indonesia atau biasa disebut pribumi yang diberi hak untuk bersekolah. Pada masa itu, hanya pribumi yang berasal dari keluarga bangsawan dan priai yang mendapat hak untuk bersekolah. Kebijakan pendidikan yang dikelola secara sentralistik dan tersegregasi oleh pemerintah kolonial Belanda tersebut bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan Belanda terhadap pribumi dan menyediakan tenaga kerja muda untuk mengeksploitasi hasil pertanian berupa rempah-rempah seperti cengkeh, lada, pala, dan lainnya. Pada masa kolonialisme terdapat dua jalur persekolahan, yaitu sekolah untuk anak Eropa biasa disebut dengan Osidental, dan sekolah untuk bangsawan pribumi ras Cina dan Arab disebut sebagai Oriental. Sekolah Oriental terdiri dari HIS atau Hollandsk Inland School setara SD selama 7 tahun. MULO atau Meer Uitgerberd Lage Onderwijs setara SMP selama 3 tahun. Dan AMS atau Allgemein Middelbare School setara SMA selama 3 tahun. Sedangkan pendidikan untuk anak Eropa terdiri dari ELS atau Europees Large School setara SD selama 7 tahun. Dan HBS atau Hoogtberger School setara SMP dan SMA. Segregasi pendidikan oleh pemerintah kolonial Belanda tersebut mendapatkan perlawanan dari pribumi yang terdidik. Pada awal 1920-an, Muhammadiyah mendirikan sekolah untuk pribumi di luar sistem kolonial Belanda. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara juga mendirikan sekolah untuk pribumi pada tahun 1922 dinamakan Taman Siswa. Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda juga oleh kaum pribumi terdidik telah melahirkan tokoh-tokoh pendidikan dan pemimpin perjuangan kemerdekaan. Lahirnya pemimpin perjuangan kemerdekaan tersebut menginisiasi perjuangan untuk mewujudkan cita-cita, menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Baiklah,
upaya ataupun solusi untuk melakukan reformasi peningkatan kualitas pendidikan, yaitu dengan cara membuat sekolah itu sebagai aktivitas yang menyenangkan. Pemimpin sekolah yang memberikan pelayanan kepada siswa dengan cara guru itu sebagai fasilitator pembelajaran siswa. Selanjutnya, pengajaran yang berorientasi pada kebutuhan individual siswa yang beragam disesuaikan dengan kemampuan siswa tersebut. Kurikulum yang menitik beratkan pengembangan karakter siswa serta kemampuan berpikir yang kritis. Selanjutnya itu, sistem penilaian yang mampu memberikan masukan baik untuk siswa dan sekolah untuk perbaikan, bukan yang bersifat memberikan hukuman. Tujuan tersebut akan dapat diwujudkan apabila terdapat kepemimpinan kepala sekolah yang kuat, melayani, dan fokus pada peningkatan kualitas belajar siswa, serta guru-guru yang mau dan mampu belajar, memperbaiki, dan meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Nah, peran dari pemerintah pusat itu harus memberikan fasilitas dan advokasi kepada pemerintah daerah dan sekolah, juga peraturannya yang fleksibel serta tidak lagi kaku dan mengikat melalui pembagian tugas serta peraturan yang fleksibel tersebut. Diharapkan terciptanya kolaborasi antara sekolah, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Baiklah, sekian tugas dari rekayasa ide saya dari mata kuliah ilmu pendidikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata-kata, mohon untuk dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.